cukup Sinta 2 syarat khususnya. Untuk yang S2 harus jurnal internasional. Nah ini lulus sertifikasi dosen ini harus diperjuangkan dulu lah Pak Ridwan supaya lulus ini. Udah eligible. Oh belum cukup. Itu perlu penanganan khusus ini Pak Ridwan, ini Pak Rektor nggak lulus harusnya. Baru 3. Ya akhir-akhir yang S3 kita itu keluarnya kita di wisuda bulan 1, ijazah dikasihkan 2 minggu setelah kita sedos gitu. Harusnya kan dikasih aja tahun 2022 sekalian mau kuliah kan, lebih lama lagi. Kok kan banyak kemarin Pak Rektor itu dosennya, karena nggak logika 10 bulan hanya ijazah kan, kan terjadi kemarin. Banyak kebun kawi lah. Ada lagi? Pak Jainuddin tadi pertanyaannya? Udah lupa. Yang lain Pak pertanyaannya? Hampir dijawab tadi. Baik, terima kasih. Pertama kita menyambut gembira ya, mengapresiasi soal pendampingan tadi yang selama ini memang kita rasakan sangat kurang pendampingan. Kita punya kerja-kerja LSM ini. Kemudian ada beberapa handicap. Pertama kita punya sifat qanaah ini, bahkan memadakan apa yang ada, sehingga sampai 16 tahun ada yang nggak melanjutkan mengurus. Ini persoalan juga. Dan kemudian kami juga melihat beberapa teman-teman memang ketika mengurus itu beribet gitu. Ya, jadi itu membuat juga sehingga motivasi menjadi turun. Dan itu barangkali ini menjadi suatu kabar gembira bagi kita untuk bagaimana lebih melakukan percepatan untuk urusan Japung ini. Ada beberapa pertanyaan kami. Pertama soal ini tadi kan, karena yang banyak ini kelihatan dari lektor ke lektor kepala. Untuk GB mungkin seperti Pak Budi tidak begitu banyak. Tapi tadi di situ dikatakan ada jurnal internasional menjadi syarat kunci. Iya. Jadi secara jurnal internasional ini kan banyak macam, ada yang harus terindeks, ada bereputasi, ada yang katanya harus Scopus gitu. Jadi tegasnya sebetulnya jurnal internasional seperti apa yang harus kita buat atau kita siapkan. Kemudian data-data yang diperlukan untuk pengurusan apa ini kolektor kepala ini, apakah tahun berapa mulai apanya dan luarsanya? Apakah 3 tahun terakhir atau boleh yang 16 tahun yang lalu juga dimasukkan atau yang sudah 17 tahun seperti Bapak yang tadi? Bagaimana? Ini barangkali yang perlu kami tanyakan. Makasih. Japungnya keluar lah kan? Iya. Iya. Jurnal internasional jenis apa? Jenisnya apa Kak? Jurnal internasional untuk Bapak ini S2 nih kan? Iya. Jadi yang saya jawab pertama dulu Pak, yang kedua ya Pak ya. Kalau masalah dokumen itu terhitung SK Bapak terakhir TMT-nya. Misalnya lektor TMT 1 April 2010 misalnya. Nah setelah itu semua dokumen bisa. Dari 2 April. Dari mulai setelah tanggal SK. Nah tapi tadi kan misalnya kayak Budi udah 17 tahun ya, 17 tahun. Kebutuhan pendidikan cuma 40%. Ya nggak usah semua dimasukkan, ambil aja yang terakhir gitu. Kebutuhan yang pengabdian juga gitu, cuma 10%, ambil aja sesuai kebutuhan. Tapi penelitian ini kan memang sangat kita sering kekurangan, jadi semua masukkan. Misalnya gini, dulu kan penelitian tuh kan belum online ya, jurnal-jurnal yang lama belum online. Nah dia siasatinya gini, itu jurnal di scan, dimasukkan di web lembaga penelitian. Nanti kita masukkan di situ kan ada menu khusus ya untuk karya dosen. Jadi nanti kalau minta linknya, link tulisan kita ya di link LPPM LP itu gitu. Jadi ini juga udah kita lakukan waktu zaman Prof Asad mau jadi guru besar. Ada artikel-artikel dia Pak Rektor, itu tidak online gitu. Jadi kita bantu di situ, alhamdulillah berhasil gitu. Tapi kalau sekarang kan jurnal udah online semua, nggak ada masalah ya. Nah tapi kalau kayak Pak Budi mungkin masih ada tuh artikelnya masih offline. Nah nanti disiasati seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, jurnal internasional jenis apa gitu. Contoh gini Pak Jainuddin, Bapak sudah memasukkan ke jurnal Scopus ya. Terus dia nggak cancel ya, nggak Scopus lagi. Nah itu sudah tergolong jadi jurnal internasional. Ada juga tuh SJR-nya ya, tapi dia udah nggak internasional bereputasi lagi bisa.
Ataupun yang kedua, untuk kita mensiasati untuk memilih nih yang mana sih yang termasuk jurnal internasional, itu kan ada kriteria jurnal internasional, harus penulisnya dari minimal berapa negara, kemudian editornya. Nah itulah kita lihat ya, kita ikuti peraturannya, ada itu mengenai jurnal internasional. Karena memang banyak kali sekarang asal muncul dia bahasa Inggris internasional kan gitu. Jadi kita masukkan, tahu-tahu dia nggak memenuhi syarat ya. Itulah Pak, nanti lihat peraturannya, ada tuh peraturannya khusus mengenai apa yang dimaksud dengan jurnal internasional. Nah kita cek, sesuaikan gitu. Karena memang kalau kami juga nggak bisa mengatakan oh ini internasional, ini enggak, karena kan banyak kali jurnal, tergantung kepada bidang ilmunya. Nah seperti itu Pak ya. Yang mau sedikit, jadi kan biasa di negara itu ada Scopus, Web of Science, Iya, ada Thomson Reuters itu. Iya, Cuman kadang-kadang di bawah itu ada indeks Copernicus. Iya. Apakah bersyarat juga SJR itu? Enggak, kalau internasional dia nggak ada persyarat SJR. Yang penting nanti di web jurnal itu kita lihat indexing. Jadi kalau misalnya kita buka web jurnal itu kan ada home ya, ada indexing. Kita buka indexingnya. Apa? Kalau Copernicus dia udah termasuk jurnal internasional. Iya. Dan nanti bisa juga dilihat di POPAK apa aja indeks-indeksnya itu. Potong sedikit Bu Prof. Ya. Mau ini menanyakan selama ini yang sering kita dengar itu kan syarat untuk lektor kepala yang S2 dari lektor ke lektor kepala itu kan minimal 1 jurnal Scopus. Iya. Sementara tadi yang kita lihat di slide itu kan cukup 1 jurnal internasional aja. Nah, Itu 1 untuk jurnal- S2. Iya, yang untuk S2. Iya, Kan kebanyakan dari kita ini yang mau lektor kepala dari S2. Nah, jadi berarti syarat itu hanya 1 aja ya, jurnal internasional? Iya, syarat minimal ya, namanya itu syarat minimal. Kalau ada 2, kalau ada Scopus yang lebih bagus ya lebih bagus gitu. Tapi syarat minimalnya 1 jurnal internasional tidak Scopus? Iya, tidak Scopus. Oh, iya. Karena yang selama ini kita dengar tuh syarat minimalnya 1 jurnal Scopus gitu. Enggak, dia internasional, nggak dibilang Scopus. Tetapi ya kita berusaha lah ya supaya Scopus gitu. Karena gini ya, kadang-kadang yang namanya pengurusan guru besar dan lektor kepala ini kan sangat subjektif juga, tergantung kepada nasib kita juga nih mendapatkan tim penilai ya. Contohnya Pak Manugren itu cuma 3 bulan ya Den. Pak Manugren 3 bulan udah keluar SK-nya. Tapi yang lain sampai bertahun-tahun gitu ya kan, belum juga lolos. Jadi artinya syarat minimal itu memang tidak bereputasi. Tapi kalau memang bisa ya kita lebih bagus bereputasi gitu. Internasional biasa. Berarti itu mencari eksternalnya nih Pak Jufrijal yang lebih berperan ya Pak. Strategi eksternalnya lebih berperan. Kalau buku kan, dulu kan ISBN nggak online, sama juga Haki yang ada. Iya. Nah itu kan strateginya apa sama dari universitas juga yang membuat online kan? Iya. Jadi kita harus masukkan di web universitas. Jadi URL-nya itulah nanti yang dimasukkan ke dalam sistem dikti ya. Jadi misalnya Bu Ayu ada ISBN-nya, ada bukunya, itu di-scan aja, ada hakinya. Enggak apa-apa, iya makanya. Semua bukunya minimal 70% isi buku. Iya, 70%. Minimal, Awalnya itu kan di tempat klien itu nggak semua full. Gitu. Iya. Tapi 70% lah dari isi buku itu kita tampilkan. Memang kemarin juga Pak Umarjen gitu bolak-balik diminta adalah masalah ISSN tidak online ya Den. Pas perbaikan ISSN tidak online. Jadi kami akali itulah di print bukti-bukti online itu dimasukkan ke sistem. Nah nanti kirim lagi surat ke LL Dikti dari rektor bahwa ini sudah diperbaiki, masuk lagi gitu. Jadi prosesnya itu panjang ya, artinya karena kita kan harus ke LL Dikti dulu, mereka validasi baru bisa gitu. Makanya kalau bisa ya kita waktu masukkan berkas itu bener-bener lah saling membantu antara tim dengan pengusul, jangan diserahkan gitu aja gitu. Jadi nanti nggak terkoreksi hal-hal seperti itu. Jadi timnya itu jangan bosan-bosan. Timnya nggak bosan kan? Datang posko ya, ke posko bawah.
Iya, nanti kan Ibu kemarin udah kita tengok ternyata kuncinya belum ada. Sekarang udah ada, tinggal Bu Yus nanti datang lagi ke tim, dibantu untuk melihat, kemudian direkap ulang lah ya, ditambah-tambah, baru masuk ke tim PAK universitas tuh dinilai. Nah, jadi tinggal sedikit lagi, satu aja kan? Oh nggak apa-apa, nanti gini aja, itu kan berjalan ya. Yang penting dinilai dulu oleh tim universitas, nanti dibawa ke rapat senat, udah selesai. Nah itu pelan-pelan aja Bu, itu nggak sekarang. Karena itu sebenarnya dibutuhkan kan waktu mau masuk ke tim sistemnya Dikti. Nah, jadi pelan-pelan aja Ibu kerjakan bisa. Yang penting syarat-syarat kuncinya itulah Bu, harus dipenuhi ya. Sama reviewernya tadi jangan lupa ya, jangan tulisannya itu sama, pulpennya sama, dia dibeda-bedain. Katakan lagi. Bisa kan dia golongannya udah 4A ya kan? Bu, ada pom Dupak dengan reviewer itu udah ada. Nanti kita kasih. Nanti di share aja deh Iya, di grup nanti deh. kita share. Dan itu kan ada 2 tipe yang terbaru ya Den. Reviewer yang baru Iya. aja. Ya enggak itu Prof. Kemarin juga bukan itu udah berubah katanya. Iya ada yang baru. Ha. Kasih yang baru lah Den. Jangan yang lama dikasih. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Saya kan dari pindahan ya. Mm-mm. Tadi dari isu mau pindahan-pindahan yang lama dari di kampus lain bisa. Nanti kita lihat Bisa. dulu. Tapi nggak- Kan gini, Ibu kan dulu home base-nya misalnya di mana? Home base di ya, kan TMT Ibu masih di sana ya waktu itu ya, TMT-nya masih di sana. Ya udah berkas itu Ibu bawa, pakai di sini nggak masalah. Ha. sampai jam 12. Oh, iya. Kita masih ada waktu Bapak Ibu ya, 15 menit lagi. Ada lagi, silakan Pak ya. Pak, mic-nya Pak. Pak, tadi ada mic. Sampai kan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Fakultas Ekonomi. Itu jurnalnya kurang kemarin. Gini, Prof. Sebenarnya saya udah lama juga masukkan berkas ya, ke level pangkat ini. Apa? Awalnya itu persyaratan ya untuk jurnal itu kan untuk dokter terakreditasi. Iya, Sinta 1 atau 2 ya, betul Pak. Awalnya itu oke itu. Kemudian dikembalikan macam, ternyata katanya waktu dimasukkan jurnal itu ke tulisan itu ke jurnal itu pada saat itu belum terakreditasi. Dan sekarang udah terakreditasi. Gimana? Apakah tidak Bisa, bisa dia bahwa dihitung di situ. itu termasuk Dia inovasi, tulisan yang sudah masuk ke jurnal terakreditasi Q2. Jadi sekarang mana juga nih Bu? Jadi saya udah 20 tahun ini. 20 tahun. Di lektor berapa Iya. Pak? Di lektor berapa 20 tahun Pak? Saya rektor 200. Iya. 200. Suhu. Tahun 2001 lah. Ada yang lebih lama dari Pak Budi? 20 tahun lebih 4 bulan, lebih 4 bulan. Lama. Jadi anak udah kuliah lagi. Seperti itu. Udah lemas juga ya yang bikin berat. Jadi ini kendalanya, Prof. Jadi apakah ini sebagai apa? Udah sudah, Kendala yang bisa diperbaiki lagi atau memang harus menulis lagi di jurnal internasional atau karena yang terakreditasi ini agak susah juga. Memang susah, makanya nanti lebih susah terakreditasi dibandingkan yang jurnal internasional sebetulnya. Terima kasih, Prof. jadi gimana? Tambah dikit. Ini kan kita misalnya jurnal Scopus, Ya. ya kan? Tahu-tahu ada discontinue kan? Ya, Itu. Kemudian ini kebalikan lagi, saya ada beberapa jurnal yang dulu lama-lama, dia masih belum apa namanya belum Scopus. bermutasi atau belum Tapi sekarang ada Scopus. Gimana? nggak bisa lah. Jadi pada saat kita terbit itu posisinya seperti itu. Bukan dulu dia nggak bisa waktu kita Jurnal itu sekarang Nggak berlaku surut ya? nggak berlaku surut. Nggak berlaku surut. Sudah terbit turun berlaku. Nggak bisa.
Nggak berlaku surut. Nggak berlaku surut. Jadi kalau pada saat kita masukkan dia belum akreditasi, kita punya terbit di situ. Nah sekarang dia udah terakreditasi, nggak bisa pada saat kita terbit itulah yang dinilainya posisinya. Kalau itu nanti kita Misalnya Bapak waktu mempublish, udah publish tuh Bapak di Sinta 2. Nah sekarang dia turun. Nggak apa-apa, kita pakai itu sebagai Sinta 2 pada saat itu. Iya, karena kan pada saat itu Bapak terbit kan dia Sinta 2. Nggak apa-apa. Cuma saya sarankan Bapak tetap mencari lagi yang masih ongoing. Kenapa? Karena saya bilang tadi nasib-nasiban juga ada nggak mau dia. Seperti ya nggak usah saya sebutkan namanya lah, teman kita nih ada lagi ngurus juga, guru besar gitu. Waktu terbit itu dia Scopus kan. Nah sekarang rupanya discontinue, tak bisa jadi syarat khusus guru besar. Nah gitu. Memang dinilai tapi tak bisa jadi syarat khusus. Yang si kunci ini yang payah Pak. Kalau yang pada saat terbit dia Sinta Pak. Ya udah, nggak apa-apa kita masukkan. Kita memenuhi syarat karena ada, tapi Bapak setelah itu tetap lagi membuat yang saat ini masih ongoing lah Sintanya ataupun jurnal internasional karena Bapak udah doktor kan. Nah itu karena semua Pak, semua orang teman-teman yang sudah masukkan berkas dan memenuhi syarat tetap kita sarankan menulis lagi untuk cadangan dari gitu. jurnal itu misalnya 10 penulis dia harus 10 penulis terus ya kita misalnya Enggak, kalau Bapak kan dokter, cukup Sinta 1 atau 2 bisa sebagai syarat. 6 dari luar, 40 dari dalam. Lebih berat cari Sinta daripada internasional. Itu, makanya. Jadi Pak, nengok Sinta itu nanti Nah, buka aja potong indeks banget deh. Sinta. Dari situ nanti kita bisa lihat dari indeks Sinta, buka aja Sinta. Jadi kalau mau cari jurnal Sinta Pak, buka aja indeks Sinta. Nanti dari situ dia jelaskan bidang ilmu Bapak ada itu pasti ada ya. Nama-nama jurnal Sinta itu yang terindeks Sinta nanti muncul. 1 sampai 6 ada di situ Pak. Enggak mudah memasukkannya deh. Ya, cari Sintanya. Si Sinta banyak. Sinta banyak yang Sinta nggak lain. Yang Tapi bisa nanti gini Pak Edi, kita akan bantu, kita akan mapping nanti itu proses itu. Insya Allah kita bantu. Ya. coaching klinik nanti untuk Kalau mau jurnalnya. Sinta yang FK juga ada, kedokteran Ibu Sinta, saya jauh-jauh. Sakti ada. Sinta banyak tapi kan Yang mau sama awal penting ya Pak Pak. artikelnya siapkan nanti tim akan membantu untuk meng-coaching klinik, mencarikan yang cocok kan gitu ya Pak Dian ya. Iya. Ah, Men-translate juga nanti ada. translate. Yang penting apanya lah artikelnya. Sudah disiapkan semua. Dananya juga ya Pak. Yang untuk rektorat yang gede-gede, yang kecil-kecilnya ya Pak, tidak. coachingnya kayak gini nanti kan? Insya Allah. Iyalah. Iya, kita akan buka posko juga. Ya. Buat SGB Ya. aja. Itu berarti vaksin ketiga lah ya. Vaksin ketiga. Poster itu Pak, Booster. Oke, ada lagi Pak, Bu. Kapan pertemuannya? 1 minggu ya Pak Iya, Dian? nanti kita share dulu dumpaknya. Tidak langkah-langkahnya masing-masing sebelum gitu. Coachingnya itu coaching. Iya, insya Allah nanti kami minggu ini kami selesaikan dulu administratifnya apa yang harus disiapkan Bapak Ibu. Ya insya Allah mungkin 1 minggu lah. 1 minggu ini kami Satu siapkan minggu. semua. Heeh. Kita akan undang kembali. Ya. Heeh. Iya, kita undang kembali. Diundang lagi. Makin lama makin lupa lagi. Kami juga punya target Pak. Kami punya tadi schedule juga punya target. 18 tahun saya. Iya Pak. Enggak, kalau Bapak 18 tahun, nanti Pak apa 21 tahun Pak. Udah payah cinta dia kan. Udah nggak nyari Sinta lagi nanti ya Pak. Dia memang sedang nyari Sinta, Bu. Oh, iya. Makanya maksud saya itu juga. Sinta dan cinta ya Pak. Udah. Iya. Silakan. Diam-diam aja tadi. Nob, ayo ke depan sini. Gimana? Ete. Ya, silakan Bu. Bu Noverina, lektor kepala udah? Masih lektor? Lektor berapa? 300 tahun?
2006. 2006 ada teman Pak Budi juga. 14 tahun. lah. 14 tahun. 14 tahun. Awalnya takut juga ya karena 2011 rupanya dari 2011. Pak Iwan, kami punya data Pak Iwan di sini. Ada 25 tahun juga ada gitu. Tapi nggak datang orangnya. Jadi sebagai tambahan ya Bapak Ibu ya, terutama ya Bapak Ibu yang udah dokter pasti insya Allah mau guru besar nih ya. Nah ini ya 3 hal ini harus diperhatikan ya. Bidang ilmu penugasan ya. Bapak Ibu waktu lektor kepala bidang ilmunya apa? Ya. Nah, kemudian ngambil S3-nya apa? Dan karya-karya ilmiahnya apa? Karena pengalaman baru-baru ini nggak apa-apa lah saya bilangkan namanya ya. Buddha Lena itu dia kan lektor kepalanya itu sejarah. Ya, lektor kepalanya sejarah. Waktu mengusul guru besar karena dia S3-nya adalah manajemen pendidikan Islam, dia kan pindah home base ke FAI. Nah, jadi agak-agak kacau kemarin. S3-nya manajemen pendidikan Islam, lektor kepalanya sejarah, karya-karyanya manajemen gitu. Nah, memang sebenarnya kalau udah home base-nya S3-nya itu udah sejalan udah lebih mudah ya. Tinggal karya ilmiahnya lah disesuaikan. Tetapi kena apa ya seperti ditambah lagi syaratnya. Jadi kayak seperti kompensasi. Karena dia lektor kepalanya nggak sesuai dengan guru besar yang diajukan, suruh tambah lagi 1 jurnal kunci, suruh tambah Sinta ya Ded ya, itu. Kalau saya kan ini kan nanti diakuntansi, S3-nya kan ekonomi syariah, tapi memang penelitiannya tuh udah tentang akuntansi syariah. Sebelum ini udah saya persiapkan akuntansi syariah. Nah setelah ini nanti kan juga di akuntansi syariah. Tetap akuntansi kan. Nah, tapi S3 judul disertasi itu juga akuntansi syariah. Tapi permasalahannya kan itunya kan di ekonomi Kombisnya syariah. masuk ke ekonomi syariah aja. Tapi ekonomi itu kan umum, seperti kita fakultas ekonomi ada akuntansi kan. Karena di akuntansi itu kan ada akuntansi cuma ada akuntansi syariah, konsentrasinya. Kalau itu nggak masalah. Ini kan tadi dari sejarah pindah ke pendidikan agama Islam, jadi kan jauh ya kan. Tapi kalau ekonomi itu kan umum, seperti saya juga. Islam enggak kan? Hah? Bermasuk Islam enggak? Seperti saya misalnya S3, S1 saya agronomi, S2 saya agronomi. Waktu S3 kan nggak ada S3 agronomi, bidang ilmu pertanian, ya nggak ada masalah karena kan masih rumpunnya, iya. Soalnya saya tanya juga sama asesor yang lain juga sama seperti kita. Iya nggak ada masalah itu. Yang penting konsistensi penelitiannya sebelum dan sesudahnya. Iya. Masalah Masih jadi Berarti artinya kalau yang udah S3 dari kepala UIN. itu Iya UIN, nggak ada apa. lebih bagus kegiatannya